masih dengan tema kita apa iya? Hati kita udah bersih, aduh jangan cuman handphone doang Bu yang dicekin. Hati kita dicek udah bersih apa belum? Habib, sekarang kalau misalnya kita hidup dalam dunia sosial ya, sosial media kita kan sekarang di mana-mana nih. Gampang banget gitu ngeliatin orang, aduh kok enak banget ya nih orang pergi kemana-mana naik first class ya kan. Bangun rumah kok gampang banget, baru punya rumah, punya rumah lagi. Kok bisnisnya banyak banget ya kan, mobilnya banyak banget. Tuh keluarlah perasaan sifat iri dan dengki. Gimana cara kita supaya kita menjaga hati kita supaya nggak usah iri sama dengki, apalagi sama rezeki orang gitu, sama suami orang yang cakep, istri orang yang lebih cakep misalkan gitu. Ibu kenapa kalau saya ngomong suami orang cakep, ibu ketawa-ketawa? Ibu bersyukur sama suami ibu kan? Ya udah alhamdulillah. Mohon tausiahnya Bib, silakan. Ya akhir afwan Caca Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita melihat orang lain naik first class, bangun rumah, punya private jet, punya mobil bagus, mobil mewah, waduh ketinggian. Lihat tetangga aja deh punya kulkas baru, punya TV baru, punya motor baru. Aduh kalau kata Ustadz Maulana yang punya kulkas siapa, yang kedinginan siapa? Yang punya ini siapa, yang kepanasan siapa? Nah intinya apa? Intinya jadi manusia jangan iri hati, jangan dengki dengan pembagian Allah. Biarkan dia dapat apapun, alhamdulillah ya Allah, engkau berikan dia rizki, engkau kasih dia rizki. Alhamdulillah, mau saudaranya senang, kakaknya senang, adiknya senang, temannya senang, alhamdulillah. Nggak boleh iri, nggak boleh hasut, nggak boleh dengki. Gajinya dia sekian, ya kan? Gajinya dia 5 juta, gajinya ada yang 10 juta, ada yang 12 juta. Udah, itu pembagian Allah. Nggak usah ribut, nggak usah pusing. Itu berarti sudah apa? Sudah gudarullah. Maka dengan seperti itu alhamdulillah ya Allah, mungkin engkau kasih aku sekian, ini yang aku dapatkan dan ini menjadi keberkahan. Amin ya Rabbal. Hasad itu akan berdampak buruk dan fatal pada diri sendiri. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun fatal. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun fatal. Maka dengan itu bertaubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang hasut, syirik, dengki itu nggak akan ada habisnya. Yang ada kehancuran bagi dirinya. Kehancuran bagi dirinya. Bertaubat, minta ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, hati saya kotor, hati saya hina. Ampuni saya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu minha. Bahwasanya siapa orang yang berbuat zalim pada temannya, saudaranya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya atau siapapun mereka, maka hendaklah dia meminta kehalalan padanya. Minta maaf baginya, minta maaf kepadanya. Karena kelak nanti di akhirat dia akan dipanggil. Udah gak berlaku lagi harta, gak berlaku lagi dirham. Dia dipanggil, kamu telah jelekin fulan, gibahin fulan. Maka amal ibadahmu akan terkikis. Akan terkikis. Gak ada lagi harta di sana. Yang ada apa? Kebaikan yang diambil untuk saudaranya yang kamu zolimin. Temannya yang kamu gibahin. Temannya yang kamu omongin. Temannya yang kamu sirikin. Temannya yang kamu dengki. Kakaknya ataupun adiknya yang kamu hasutin. Atau tetanggamu yang kamu hasutin, yang kamu sirikin. Maka bila tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan saudaranya tersebut yang dia zolimin akan diberikan kepadanya amal ibadahnya. Jadi kalau nggak ada kebaikannya, udah neraka aja. Tapi banyak kebaikannya, dia ambil. Tahu gak zong? Tahu zong gak? Habis dia. Dia akan menjadi muflis. Tahu muflis gak? Tahu muflis gak? Apaan? Bukan mukhlis, mukhlis ikhlas. Orang yang merugi. Orang yang tidak beruntung. Orang yang dia bangkrut. Bahasanya bangkrut. Oleh karena itu, tobat minta ampunan kepada Allah, jangan gibah lagi. Subhanallah, baik. Terima kasih Habib, luar biasa. Jangan gibah, jangan iri dengki tadi ya Habib ya. Jadi kalau orang kita ngeliat kenikmatan,
kita doain aja. Karena kalau kita doain insya Allah malaikat doain kita juga. Oke Bu? Oke sekarang kayaknya dari wajah-wajahnya nih ibu-ibu pengen bertanya sama guru-guru kita ya. Kalau gitu langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau bertanya boleh angkat tangan Ibu. Boleh angkat tangan. Siapa yang mau tanya nih yang pertama? Oke sebelah sini dulu deh. Silahkan Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya dari Majelis Taklim Umi Muslimah Majenang Cilacap. Nama Bu Nasri. Bertanya Ustadz. Mau nanya sama siapa Bu Nasri? Iya. Akhir-akhir ini Ustadz, Ya, Ibu. saya sering menangis. Subhanallah. Kalau berdoa itu selalu mengingat mungkin apa dosa-dosa saya atau gimana itu Ustadz. Untuk selanjutnya saya ingin dijelaskan. Oke. Maksudnya pengen dijelaskan kenapa kalau ibu berdoa itu suka Iya, menangis. iya. Ibu sekarang jangan nangis atau ngelihat Ustadz Maulana. Baiklah kalau begitu ibu. Jazakillah khairan katsiran, terima kasih. Kalau misalkan orang menangis dalam berdoa, apakah salah satu tanda bahwa hatinya sangat lembut sekali? Mohon tausiahnya. Izin Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ciri atau hati yang bersih itu. Ingat ya, itu kalau ibu berkata, Ustadz gimana ini? Saya kalau berdoa nangis. Itu berarti hati ibu lagi bersih. Kenapa? Tidak semudah itu orang bisa nangis. Betul tidak? Yang mana menangis? Hatinya. Hatinya, betul, hatinya. Mata itu hanya tempat dialiri air mata. Bukan mata yang menangis. Karena banyak mata keluar air mata karena habis potong bawang. Ada itu. Betul tidak? Betul. Ada orang menangis karena dapat hadiah. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang berdoa lalu menangis? Itu pertanda hatinya bersih. Hati yang hidup senantiasa berpotensi untuk melakukan kebaikan. Hati yang menangis karena gemetar hatinya. Kenapa? Mendengarkan nama Allah disebut. Mendengarkan ayat Quran dibacakan. Itu nangis. Itu pertanda hatinya mendapatkan hidayah. Ada yang menangis pada waktu berdoa. Kenapa dia menangis pada waktu berdoa? Karena pada saat itu dia betul-betul sadar akan dirinya, akan dosanya. Mohon maaf, bagaimana mungkin doa saya diijabah sementara saya punya dosa? Maka orang yang menangis ketika berdoa berpotensi dirinya bersih, berpotensi dia bertobat, berpotensi melakukan kebaikan. Tepuk tangan dulu buat ibu. Masya Allah. Kalau manusia itu harus bisa menangis, kalau nggak bisa menangis. Salah satu yang bisa memadamkan apinya neraka adalah air mata yang keluar karena mengingat dosa. Masya Allah. Kalau kita nggak bisa nangis Bapak Ibu coba dicek hatinya. Jangan-jangan terlalu keras ya. Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah. Terima kasih Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong. Sekarang siapa yang mau bertanya? Oke jamaah yang kedua siapa yang mau bertanya? Oh langsung cepet. Oke langsung deh kalau begitu ya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Pak Ustadz Sam. Silahkan. Oh iya Bu. Perkenalkan nama saya Nurkiati dari Masjid Taklim. Masjid atau majelis? Majelis Oke, Taklim Umi Muslimah Majenang Cilacap. Oke, Oh siap. Cilacap tempatnya Masya Bapak Allah, saya itu. tabarakallah. Silahkan Ibu. Tidak memiliki rasa benci kepada siapapun, tapi bedanya sama sebel. Apakah sama dan apakah merupakan hati kita yang kotor? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Simpel Ustadz Syam. sebenarnya. Langsung silahkan. Mau bedain benci sama sebel. Al-Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا تجد قوما يؤمنون
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu warda sedang bergulat dalam rangka berperang. Jadi memang bergulat berantem dari subuh ya. Dari subuh sampai menjelang maghrib masih adu pedang sama seorang kafir yang sangat-sangat membenci Islam. Maka Sayyidina Ali menghunuskan pedangnya, seorang kafir ini juga menghunuskan pedangnya. Mereka berantem saling kuat, sama-sama kuat. Lalu pada akhirnya terjatuhlah pedang daripada orang kafir tersebut. Ketika terjatuh pedangnya, tinggal Sayyidina Ali mengacungkan pedangnya, lalu matilah orang kafir ini. Tapi ketika hendak mengangkat pedang, ternyata orang kafir ini, mohon maaf, meludah ke wajahnya Sayyidina Ali. Ketika meludah ke wajahnya Sayyidina Ali membuang pedangnya, nggak jadi dibunuh. Lalu ditanya sama sahabat yang lain, wahai Ali, dari pagi loh kamu berusaha membunuhnya. Kenapa pas kau ada kesempatan mau bunuh dia, ternyata kau lepaskan pedangmu nggak jadi kau bunuh? Apa kata Sayyidina Ali? Waktu saya berantem dari pagi sampai sore, saya membela Islam. Tapi ketika dia ludahi wajahku, saya marah. Saya khawatir kalau saya bunuh dia, ini bukan lagi niatku bela Islam, tapi karena saya yang sedang emosi. Maka apa jawaban dari pertanyaan ibu tadi? Ternyata yang tahu kita bencinya itu beneran atau sebelnya itu beneran adalah pelakunya sendiri. Ada orang niat saya baik kok. Waduh, yang tahu niatmu hanya engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kelihatan manis subhanallah, kelihatan baik, ternyata kelihatan kelakuan baik, tapi ternyata niatnya untuk merendahkan orang lain. Ternyata niatnya untuk menjatuhkan orang lain. Saya sudah tidak ada benci kok, tapi dalam hatinya masih dendam. Saya tidak sebel kok sama dia, saya benci perbuatannya bukan orangnya. Tapi ternyata dia tidak mau lagi bersilaturahmi dengannya. Kenapa? Oh ternyata bukan benci perbuatannya, kau benci dengan orangnya. Maka yang tahu itu siapa? Yang tahu adalah kita yang melakukannya. Apakah kita benar-benar benci akan perbuatannya atau kita benci dengan orangnya? Kalau ada orang senang dengan orang lain, maka ketika dia membuat kesalahan pun kita melihatnya indah. Tapi kalau kita benci dengan orang tersebut, dia melakukan kebaikan pun kita tidak bisa melihat kebaikan tersebut. Kenapa? Tertutup oleh rasa benci. Maka salah satu orang yang bersih hatinya, yang dibersihkan oleh Allah hatinya adalah mereka mampu melihat secara objektif bukan subjektif. Karena dia benci kelakuannya bukan membenci orangnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah itu bijaksana sekali ya. Betul. Selalu melihat kebaikan dalam diri seseorang. Siapapun dia. Masya Allah. Ini kalau tadi jamaah ada yang ketinggalan ini surat ke-58 ya. Betul, surah Al-Mujadilah. Ayat 22 Ayat insya Allah. terakhir. Jazakallah khair. Siap. Terima kasih Ustadz Syam. Nah sekarang siapa lagi yang mau bertanya, ibu-ibu coba angkat tangan. Siapa? Sebelah kanan dulu aja deh kalau gitu. Cepet banget ibu, silahkan yang sebelah sini dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daryani dari Majelis Taklim Umi Muslimah Majenang Cilacap. Silahkan ibu.
Assalamualaikum Ustadz, tanya dong. Silahkan. Saya mau tanya ke Habib. Mau nanya apa Bu? Insya Allah saya ini orangnya merendah hati dan tidak sombong. Masya Allah. Tapi Orang kan- Cilacap nih baik-baik kayaknya ya. Terus Tapi Bu. mengira ada orang ini saya munafik. Oh ada yang Gitu. bilang munafik gitu. Munafik gimana? Karena di dunia ini kan tidak mungkin ada orang yang sombong. Mohon penjelasannya Habib. Gimana caranya menghadapi Cara orang itu ya? Baik, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mohon gimana caranya? Kita mah udah baik, tapi kalau orang ngeliatnya kita nggak baik ya. Apa yang harus kita lakukan, Bib? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang melihat kita, ini orang kayak nggak ada baiknya aja, ya kan? Dituduhnya munafik lah, dituduhnya sombong lah. Padahal kita tahu ada tadi kalimat ini orang munafik. Kita mesti paham dulu munafik apa sih? Min alamatil munafik salasatun idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Lihat nih. Ini tanda orang munafik bukan? Apabila dia bicara dia berdusta. Kalau ngomong bohong nggak? Oh ternyata kalau ngomong nggak bohong. Berarti nggak munafik dong. Terus kalau dikasih amanat dia nggak berkhianat. Dia tepatin amanatnya. Dia jalankan amanatnya. Sesuai dengan amanatnya dia lakukan. Jadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Jadi presiden-presiden yang amanah. Disayangi rakyatnya. Oh ternyata dia adalah amanat. Amanah. Nggak berdusta. Nggak nggak ingkar janji. Janji dia tepatin semuanya. Nah itu sama. Pasti lihat oh dia nggak berdusta. Janjinya selalu ditepatin, amanah. Masya Allah, mau diomongin orang, enggak saya nggak munafik, alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Diomongin lagi sama temannya, lu sombong banget. Sombong banget, padahal kan kita tahu sombong itu la yadkhulul jannah man fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Ternyata sombong, walaupun seberat biji zarah, nggak akan bisa masuk surga. Dilihat, nah orang nggak sombong, orangnya Masya Allah menerima kebenaran. Beda ya. Sombong sama ria atau pamer. Itu beda Bu. Kalau sombong itu tidak menerima kebenaran. Kalau ria itu pamer, memamerkan harta. Ya kan kalau gini-gini dikit, aduh jam baru. Garuk-garuk dikit, emasnya banyak. Nah ini tuh namanya pamer. Beda, itu bukan sombong. Kalau sombong tidak menerima kebenaran. Jadi kita harus paham, dia nggak sombong, dia nggak pamer. Dia bicara jujur. Dia amanah, dia nggak pernah berkhianat, dia nggak pernah berdusta. Wah semua alhamdulillah. Udah orang mau ngomongin apa aja terserah. Orang mau jelekin ya sudah nggak jadi masalah. Orang mau gibahin udah nggak apa-apa. Pahalanya balik lagi ke kita kok. Yang penting apa? Yang penting kita memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak peduli dengan omongan orang lain. Rata-rata orang yang ngomongin itu rendah kedudukannya di bawah kita. Ya kan? Benar gak? Gak mungkin orang yang di atasnya ngomongin yang di bawah Bu. Jadi kalau misalkan ada orang teman kita ngomongin kita, lu mah masih cere, udah tenang aja. Paham gak? Jadi kalau ada yang ngomongin berarti emang kedudukannya lebih rendah. Tapi kalau dia gak gibahin, dia gak omongin. Nah semua alhamdulillah nih baru Masya Allah nih. Dan kita juga paham Bu. Rata-rata anak buah ngomongin atas. Yang atas gak akan ngomongin anak buah. Paling dipanggil, kasih perintah. Salah ditegur, diomelin. Itu langsung. Paham gak? Orang yang gak berani, orang yang takut ngomonginnya di luar. Atau di belakang. Tapi orang yang gentle ngomonginnya di depan. Nah inilah salah satu tanda manusia yang tidak bahagia. Dunia gak bahagia apalagi akhirat. Dunianya gak bahagia apalagi di akhirat. Jadi ibu mesti paham nih. Kalau ibu punya teman dia masih gibahin orang. Kasian ini orang. Ini orang udah di dunia gak bahagia, apalagi di akhirat. Jadi kalau ibu punya teman, punya saudara, punya keluarga, punya kerabat, dia masih gibahin, cirik, hasut, dengki. Berarti ibu tinggal bilang dalam hati ibu, ini orang kasihan banget. Ya Allah kasihan nih orang. Kenapa kasihannya? Karena dia gak bahagia. Dia di dunia sengsara, di akhirat Gak bahagia juga, sengsara juga. Itu point of view yang bagus banget itu Bib, Masya Allah ya. Kalau ada orang lagi ngomongin tetangga Bu, berarti mulai sekarang semenjak nonton Islam itu indah, kalau ada orang lagi ngomongin orang kita harus ngapain Bu? Ustadz, Kita harus emang ngapain? benar, kalau
saya tuh dibilang sama orang mulutnya pedes gitu. Tadi lagi ngomongin Oh, ibu makan cabe? Habib, lagi ngomongin Habib itu. Oh iya, gimana sih? Itu lagi ngomongin Habib, kalau ada orang yang gibah sekarang kita point of view-nya adalah doain orang itu begitu. Ini ibu kenapa asik ngobrol sendiri Ustaz? Iya, saya dibilang Ini- sama orang ini- katanya saya kalau ngomong pedes gitu. padahal saya kan benar-benar bersih hatinya. Kata siapa? Kata saya. Si ibu katanya si ibu. Aduh, ibu jangan bikin penasaran. Jadi sebenarnya gimana sih Ustaz Jadi sebenarnya? sebenarnya saya juga nggak enak. Heeh. Nggak melayani dia nggak enak juga. Jamaah di rumah juga jadi penasaran. Ibu jangan bikin penasaran kita semua ya. ya. Maaf Nanti kita ya. bahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay! Oh jamaah.